yang selama ini dianggap kurang tepat sasaran atau membuat mata rantai distribusi kepanjangan. Jadi di desa itu makin mahal bukannya makin murah, dan misalkan pupuk bersubsidi yang harusnya merupakan haknya kelompok tani itu muter-muter tuh nggak tahu kemana, kadang-kadang nyebrang ke kebun-kebun sawit. Gas LPG 3 kilo itu pun juga sebenarnya Untuk kan harusnya menjadi haknya lebih dekat dengan pengguna rumah tangga yang ada di desa. desa-desa gas LPG 3 kilo. Nah, dengan adanya koperasi desa yang salah satu fungsinya itu adalah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi termasuk barang kebutuhan pokok dan sehari-hari, harusnya ini bisa jadi bangunan ekosistem. Satu Mbak, retail modern ataupun koperasi desa ini kan ada ribuan item barang. Nah, ribuan item barang itu kan bisa kita dorong untuk supaya produk-produk lokal itu bisa memproduksi mulai dari ratusan item barang yang kita bisa produksi sendiri. Kita bisa bikin, saya sering ngomong di mana-mana, bikin kecap sendiri, bikin saus sendiri, bikin sambal sendiri, bikin roti sendiri, bikin sampo sendiri, bikin sabun, apapun. Mulailah kita sekarang belajar produk dan pelaku-pelaku UMKM, Gen Z, milenial sekalipun kita akan dorong. Koperasi akan sangat bisa membantu, apalagi kalau komunitas pelaku UMKM itu membentuk koperasi, kita akan bisa dampingi, kita bahkan bisa biayai. Dan produknya dijual lagi di gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pak Lurah itu selama ini yang khawatir karena dana desa ini seakan-akan dipotong, walaupun itu sebetulnya bukan dipotong tapi diwujudkan dalam bentuk gedung dan peralatan tadi. Nah, sebetulnya yang harus dilihat oleh masyarakat dan juga perangkat desa itu adalah bahwa ini peluang masyarakat untuk mengakselerasi ekonomi yang ada di desa itu. Dan kemudian yang harus dilihat bahwa koperasi desa ini adalah memberikan peluang untuk mengkreasi pendapatan. Pendapatannya dari mana? Pendapatan yang paling minimal sebagai diferensiasi atau pembeda dengan outlet-outlet minimarket modern ataupun toko yang lain adalah sebagai penyalur barang publik yang jelas itu ada uangnya, ada keuntungannya yang selama ini dinikmati para kartel ini kan. Nah, kalau itu terjadi, Mbak, dana desa itu akan bisa yang diintersep itu bahkan bisa dikembalikan melalui keuntungan koperasi tadi. Oleh karena betul, saya setuju. Jadi saya kira paling koperasi penting desa ini itu kan diberikan modal, bangunan, kelengkapan dan atau alat sarana transportasi tadi, dan diharapkan ini akan menjadi tempat perputaran uang di desa. Jadi dalam periode tertentu malah bisa self-propelling growth gitu. Jadi dia akan menimbulkan kemandirian ekonomi di desa-desa dan akan menjadi sumber pendapatan dari desa itu. Jadi kalau 58% dipotong itu bukan berarti menghambat pembangunan desa menurut Anda? Tapi Mbak, kan kembali dalam bentuk yang natural dan itu akan menjadi modal yang bisa diputarkan di desa untuk menambah atau menjadi sumber alternatif pendapatan desa itu sendiri. Tapi juga. kenapa pada praktiknya masih khawatir? Mbak Friska, karena sekarang ini kan belum operasional. Nah, saya meminta kepada Pak Menteri kan punya lembaga itu yang namanya LPDP, itu lembaga taktis di bawah Pak Menteri Koperasi ini. Nah, itu uangnya itu didukung untuk mendorong working capital atau modal kerjanya dari koperasi ini kan baru saya malah lebih dari itu Mas Suroto. Jadi bukan hanya untuk menjadi modal kerja dari operasional koperasi desanya, tadi lembaga pengelola dana bergulir atau kita harapkan juga lembaga keuangan yang lain akan ikut mendukung pembiayaan bagi munculnya produk-produk lokal yang berasal dari UMKM lokal itu. Itu yang sebenarnya lebih keren lagi itu. Satu lagi Pak Menteri, saya berharap ini kan kemarin sudah ada wacana ini Pak Purbaya mau mengambil alih itu yang namanya PNM itu kembali sebagai vehicle lembaga taktisnya Kementerian Keuangan. Itu untuk menyelamatkan dana KUR. Kredit usaha rakyat selama ini kan tidak tepat sasaran Pak Menteri. Kenapa? Karena selain plafon-plafon yang sebetulnya tidak perlu disubsidi lagi sampai 1 miliar itu kan sudah berarti akses terhadap kredit komersial. Nah ini kenapa saya kira kalau misalnya KUR itu dijadikan dikonversi untuk mengakselerasi modal kerja koperasi. Karena pertanyaannya setelah nanti peralatan dan gedungnya ada, itu kan operasionalisasinya kan butuh modal kerja. Nah modal kerjanya adalah dari KUR dialihkan ke situ saja. Saya kira pas itu kalau misalnya Pak Purbaya bekerja sama dengan Pak Menteri Koperasi untuk mengakselerasi. Ini Mbak Friska selama ini kelemahan dari KUR
hanya bisa dicairkan ketika sudah ada kontrak. Padahal banyak sekali pelaku UMKM yang membutuhkan dana sebelum kontrak mereka dapat. Nah, lembaga pengelola dana bergulir milik Kementerian Koperasi ini bisa membantu manakala ada pelaku UMKM membentuk koperasi, kita bisa biayai mereka di awal yang mereka butuhkan tuh. Jadi saya sekarang menghimbau kepada teman-teman milenial Gen Z yang mau memproduksi barang-barang, bikin koperasi, kita akan bantu dan nanti setelah dapat kontrak, nanti kita bisa joint financing. KUR itu baru bisa di sana. Jadi oleh karena itu nanti kita bisa rubah skemanya supaya bisa membantu. Nah, tadi kan untuk membangun ini ada puluhan ribu targetnya dalam beberapa bulan ke depan. Tapi dalam pembangunannya ada kendala yang dihadapi. Nah, ini bagaimana Menteri Koperasi mengatasi ini? Tapi usai jeda kita akan bahas di Rosi sesaat lagi.